Ya, kemudian peristiwa ini cukup menarik terutama bagi saya karena kemudian kita melihat bahwa seorang presiden saja memotong rambutnya pun tidak ribet. Kemudian datang ke tukang cukur, tukang pangkas atau dikenal dengan barbershop di kalangan anak muda sekarang, 15 menit sudah selesai. Nah, saya ingin mendalami peristiwa ini, saya sudah mengundang dari owner salah satu barbershop terkemuka di Jakarta yaitu Chief Barbershop adalah Oki Andres. Oki, thank you so much telah hadir dan juga Fasi Anzani. Fats ya, panggil apa? Bro, Fasi. Fasi, thank you so much sudah hadir bersama dengan saya di sini. Nah, saya ingin mendalami peristiwa yang kemarin ya. Memang sekarang itu seberapa banyak peningkatan laki-laki yang menggunakan barbershop daripada menggunakan salon? Karena kalau dulu kan laki-laki potong di salon, ya kan? Kalau sekarang laki-laki potong di barbershop. Seberapa besar peningkatannya sih sekarang peralihan dari salon ke barbershop bagi seorang laki-laki? Jumlah barbershop sendiri sih sebenarnya kalau misalkan kita mengacu pada data Indonesia Barbershop Association, dari tahun 2013 saja ada 5.000 barbershop di Indonesia. 2013, 5.000 barbershop? Ya, jadi pertumbuhannya sudah sangat tinggi banget sampai 2019 sekarang ini pasti peningkatannya sekitar 20% per tahunnya. Sedangkan semakin banyak tentu cowok-cowok yang ke barbershop sekarang. Kalau saya lihat kan, saya sebagai laki-laki kan menemukan barbershop yang cocok kan bagaikan menemukan jodoh. Iya. Ya kan? Kalau kita udah cocok di barbershop, kita kan nggak kemana-mana. Datang ke tempat yang pasti sama datang terus kan. Nah, kalau kita lihat di sini ada Mas Ilham ya di sini. Mas Ilham adalah pemangkas rambut dari Garut. Betul kan. Nah, ini menarik nih. Ya. Salah satu barber dari Chief yang udah join dari tahun 2013. Dari tahun 2013 dan berasal dari Garut. Sedangkan di Garut ada persaudaraan pangkas rambut Garut. Seberapa besar sebenarnya tukang pangkas rambut yang berasal dari Garut? Saya pikir hampir semuanya dari Garut ya. Kalau misalnya kita melihat demografi di seluruh Indonesia, memang sebagian besar yang kita tahu kalau misalnya di area Jawa Barat atau ibarat Indonesia memang kebanyakan berasal dari Garut. Tapi memang kalau misalnya kemarin kita udah merujuk pada data yang kita ambil dari perjalanan keliling seluruh Indonesia, waktu Chief melakukan perjalanan di tahun lalu, bukan hanya Garut memang. Jadi ada dari Garut, ada dari Madura, ada dari Minangkabau, dan ada dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa. Ya. Berarti itu kemudian apa yang menyebabkan kemudian empat suku? Ya kan, empat suku ini di Indonesia yang kemudian mempunyai tradisi potong rambut yang begitu kental, bahkan hingga menjadi profesi yang turun-menurun. Oke, jadi kalau kita lihat patternnya, memang ada pattern yang kemudian menjadi mirip, yaitu biasanya mereka ada konflik di daerahnya dan menyebabkan mereka harus keluar dari daerahnya. Oh, berarti ini para perantau? Para perantau. Nah, para perantau ini harus memulai hidup baru di daerah perantauannya mereka dengan memulai usaha yang kecil. Oleh karena itu kita banyak ketemu pangkas rambut Garut, tukang kulit Garut, ya kan, domba Garut, terus sate Madura, soto Madura, pangkas rambut Madura. Nah, itu banyak sekali. Kayak nasi Padang, restoran Padang banyak juga di Indonesia. Betul. Jadi karena mereka ada suku perantau. Tapi salah satunya kemudian untuk bertahan hidup kemudian mereka menjadi tukang pangkas, ya kan? Dan sekarang menjadi apakah ini kemudian pekerjaan yang menjanjikan tukang pangkas rambut di Indonesia sekarang? Kalau kita lihat dari pertumbuhan industrinya, memang tadi seperti sudah dibilang, pertumbuhan industrinya memang sangat signifikan dan memang secara nasional kalau misalnya kita lihat memang pertumbuhannya sangat signifikan dan kita memang sedang menikmati saat ini masa kemasan, bisa dibilang ya. Sekarang masa kemasan. Kenapa? Karena kemudian kaum milenials lebih suka dengan sesuatu yang spesifik. Mungkin kalau dulu kan ke salon identik dengan perempuan, ya kan, identik dengan krimbat, dengan mewarnai rambut. Sekarang khusus untuk barbershop mungkin laki-laki. Kalau sekarang kita lihat bahwa tren pria urban itu sudah semakin aware atau semakin peduli terhadap penampilan mereka. Kalau penampilan cowok itu bisa kita lihat mayoritas ada di bagian kepala, dan rambut itu memainkan peran yang sangat penting gitu untuk membuktikan atau menampilkan sesosok cowok. Betul. Jadi makanya kita lihat ini pekerjaan yang sangat menjanjikan sekarang. Iya, kalau saya kan kenal Oki udah lama ya, Ki. Oki adalah seorang pekerja kan dulu di salah satu perusahaan internasional. Ya kan, kemudian banting setir. Seberapa lukratif bisnis ini, seberapa menariknya bisnis ini kemudian sampai berniat untuk keluar dari pekerjaan dan juga menjalankan bisnis ini? Kalau kita melihat hanya bisnis barbernya saja, pangkas rambutnya, mungkin orang melihatnya sebagai suatu bisnis yang kecil. Cuma sebenarnya extension dari bisnisnya itu banyak sekali. Apa saja? Salah satunya adalah misalnya pomade. Chief memiliki brand pomade-nya sendiri. Dan ketika kita ngomong pomade, laki-laki kebutuhannya bukan hanya pomade saja, tapi bisa masuk ke shampoo, bisa masuk ke male grooming yang lainnya. Jadi secara bisnis sangat besar dan growing. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Betul sekali. Ya kan, tentunya untuk kebutuhan dari pangkas rambut. Tapi kalau kita bicara mengenai tren sekarang, laki-laki sekarang
Ini kan Brian, ini ada Brian adalah presenter dari Metro Scene One. Thank you Brian, mau kesini karena kebetulan dia rambutnya udah gondrong. Oke. Ya kan tadi di mana di kantor, kamu udah terlalu gondrong, kamu harus potong. Kebetulan ada Chief, ya Yes. kan. Potongan seperti apa yang cocok dengan tren 2019? Mungkin sebelum masuk ke tren, Fatsi akan share sedikit statistik yang kita lakukan kemarin. Kita menanyakan ke sekitar 1.000 cowok. Ya, survei ya? hasil survei. Survei apa? Jadi hasil surveinya kita mendapatkan data bahwa hampir 75% laki-laki datang ke barbershop itu memutuskan rambutnya untuk memotong rambutnya dengan gaya rambut klasik. Klasik itu maksudnya ada belahan pinggirnya gitu. Oke. Rapi aja lagi. Rapi, ya. Sedangkan sebenarnya ada 84% dari 74% laki-laki tersebut menginginkan dalam hatinya nih perubahan di gaya rambut. Tapi perubahan gaya rambut seperti apa yang harusnya dia miliki itu merupakan hasil negosiasi dia dengan si barber. Oke, berarti setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Tidak ada dikatakan tren yang general. Bisa dibilang seperti itu. Tapi memang secara umum ada kecenderungan laki-laki sekarang memiliki preference untuk melihat rambut yang terlihat natural dan tidak hanya klimis. Oke. Jadi mereka tidak mau rambutnya terlihat becek basah. Tapi mereka Berarti gaya itu udah lewat berarti ya? Udah lewat. 2 tahun terakhir kita terkenal dengan pomade yang basah, kemudian rambut seperti dilem, Betul. ya kan begitu rapi, sekarang gaya itu udah tinggalkan. ditinggalkan. Lebih memperlihatkan tekstur dan juga natural dan lebih alami. Kalau misalkan kita lihat perkembangannya dari tahun 2013 kita mengawali bisnis barbershop, Chief melihat bahwa dulu cowok lebih suka rambut yang agak panjang, slick back. Iya. Sekarang udah mulai pendek kayak Robert, saya rambutnya udah makin pendek, Semakin pendek. makin terlihat Texturized. natural dan alami. Kemudian bagaimana dengan warna? Kalau saya lihat kan sekarang Oki pakai warna ya rambutnya ya. Iya. Ini memang warna tren bagi laki-laki di tahun ini warna kuning. Sebenarnya mulai cowok-cowok berani untuk mewarnai rambutnya, tapi memang belum banyak. Paling masih 1-2% dari pengunjung kita. Karena itu dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan mereka apa sih sebenarnya? Apakah sebenarnya sebagai pekerja resmi atau casual itu bisa nggak dicat rambutnya? Betul. Kalau misalkan seperti kami pekerja kreatif mungkin masih memungkinkan. Jadi banyak diterima. sekali hal-hal yang mempengaruhi apakah cowok akan mewarnai rambutnya atau tidak. Betul. Banyak variabel ya kan, banyak variabel dalam bentukan rambut. Tapi kalau kita lihat nih sekarang, stigma ataupun juga stereotip dari seorang metroseksual kan berubah seiring zaman. Pada 10 tahun lalu mungkin kita lihat seorang metroseksual adalah seorang yang sangat rapi, berdasi, berjas. Kemudian sekarang kita melihat dengan kumis, kita melihat dengan jenggot, ya kan. Berarti apa yang akan kita harapkan dari seorang metroseksual ke depannya? Bentuknya seperti apa nih sekarang? Yang diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya dengan berbagai batasan-batasan. Laki banget gitu. Iya, laki banget gitu loh. Jadi sebenarnya yang di tahun 2019 ini lagi hits banget itu adalah mereka menginginkan, terutama kaum millennials, statement kebebasan untuk berekspresi. Mereka ingin menyatakan bahwa gue lebih kreatif daripada yang lain, gue beda, tampil beda dibanding yang lain, gue macam-macam deh. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa gue laki, gue beda sama lo. Gue menunjukkan statement. Kalau zaman dulu mungkin orang duduk ke barber bilang rapihin biasa. aja, kayak biasa. Sekarang mereka udah mulai berani, gue mau kayak gini. Pinggirnya pendek, atasnya agak panjang. Dia udah tahu definisi gaya rambut yang dia inginkan. Menarik ya. Kemudian kalian kemarin sempat jalan-jalan mengelilingi Nusantara, ini kan belajar banyak mengenai peradaban dari rambut di Nusantara yang sudah kemudian ditrace balik sampai tahun berapa? Kalau bukti sejarahnya yang kita dapatkan 1676. 1676. Jadi itu adalah pekerjaan pertama dikenal sebagai tukang pangkas rambut di Indonesia. Itu adalah trigger kenapa orang Madura keluar dari daerahnya untuk memulai kegiatan. Menarik nih karena saya juga dapat belajar sejarah setelah ini kan. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.